Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Ini ada seorang wanita di Batam nampaknya bertanya tentang jamaah majelis taklim. Barusan saya nge-share tentang peran majelis taklim dalam membangun keluarga sakinah. Ini ada yang bertanya kepada saya, Pak, ada jamaah majelis taklim saya pamitan demi mengurus keluarga, suami, anak, dan rumah. Dia pamitan tidak aktif di majelis taklim. Bagaimana Pak itu solusinya? Pertanyaan juga ditambahkan, ternyata dia membuat perkumpulan sendiri, artinya belajar sendiri, membuat kelompok sendiri di luar majelis taklim. Oke, kita kembali ke hukum dulu ya. Mencari ilmu wajib. Taklim itu kan mencari ilmu tuh. Ngurus rumah, anak, suami bagi seorang wanita tentu wajib. Ini kan sama-sama wajib ini. Oke, tapi bedanya mencari ilmu tidak harus melalui majelis taklim. Bisa dengarkan radio, bisa nonton YouTube, bisa buka WA, bisa bertanya kepada teman, sekolah, dan segala macamnya. Artinya cara mencari ilmu itu banyak caranya, tidak harus aktif di majelis taklim. Sementara ngurus rumah, ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah, kan tidak mungkin diwakilkan kepada yang lain. Ngurus suami, ya harus istri lah. Masa dicarikan wanita lain pula? Ya, ngurus anak, tentu mamanya yang terbaik. Ngurus rumah, walaupun ada pembantu, tentu tetap istrinya yang harus lebih mengawal agar menyelesaikan urusan rumah itu. Jadi masalahnya, kalau ada seorang anggota majelis taklim pamitan undur diri, tidak ikut taklim dulu, lebih fokus ngurus rumah, ya suami dan anak boleh, dan itu merupakan suatu kebaikan ya, dengan catatan jangan meninggalkan majelis taklim 100%. Jadi itu bukan berhenti total. Kalau selama ini misalnya majelis taklim itu setiap minggu sekali atau setiap hari Sabtu, ya tidak harus setiap minggu itu diikuti, bisa saja sebulan sekali ya. Atau kalau misalnya tak bisa sama sekali, ya minimal ngirimkan snack, ngirimkan kabar, mohon izin dulu, pamitan dulu, tidak bisa ikut untuk sementara ini karena anak saya sakit, karena banyak pekerjaan rumah, karena suami saya misalnya butuh perhatian serius, begitu. Mengapa harus seperti itu? Kita jangan berhenti total. Kita hidup bermasyarakat ini butuh pergaulan. Suatu saat kita butuh masyarakat, butuh anggota taklim, butuh teman-teman. Bagaimana? Jadi intinya jangan berhenti 100% ya, karena itu juga tidak baik. Lalu masalahnya Pak, misalnya dia ini membuat perkumpulan sendiri, membuat kelompok sendiri. Ya membuat kelompok sendiri tidak ada masalah, nggak masalah buat kelompok sendiri. Mana tahu taklimnya di rumah dia, artinya mengumpulkan teman-temannya, kawan-kawannya, sehingga bisa sambil masak, sambil taklim, sambil nyapu, sambil taklim, sambil nyetrika, sambil taklim, sambil nyuci, sambil taklim. Intinya membuat perkumpulan sendiri boleh. Hanya saja saya minta apapun perkumpulannya kalau bisa terdaftar di Kementerian Agama, artinya majelis taklimnya registrasi. Kalau majelis taklim dia bukan kelompok tertentu ya, supaya tidak menimbulkan masalah baru. Hanya saja ini pelajaran penting, mengapa harus membuat kelompok sendiri? Begitu juga kepada pimpinan majelis taklim, mengapa anggotanya itu kok membuat kelompok sendiri?
kok tidak bergabung dengan kita? Ini kan kesalahan atau kelemahan belum tentu pada dia kan. Mungkin kita sebagai pengurus majelis taklim tidak bisa memahami apa sih yang dimaui anggota, apa sih yang diinginkan jamaah. Maka pimpinan majelis taklim juga tidak boleh arogan, tidak boleh egois, tidak boleh ngotot. Ya maunya dia program nggak bisa, harus diputuskan bersama apa sih maunya anggota, seperti itu ya. Nah, adapun kepada anggota juga jangan pula memaksakan sesuai dengan selera kita. Mungkin pimpinan majelis taklim kan harus mendengarkan kebanyakan orang. Kita maunya program misalnya tahsin saja, baca Quran saja sebagai anggota ya. Tetapi kan mungkin yang lain berpikir, kalau tahsin terus bagaimana? Seperti itu ya. Atau kita pengurus taklim maunya ngaji bareng-bareng, maunya baca Quran satu-satu, maunya ya supaya bacaan Qurannya baik. Tapi kan anggota tidak mau dengan alasan malu, bacaan saya kurang baik, bacaan saya tidak tepat. Nah, kalau memang ada yang seperti ini, maka dua hal yang harus dibenahi. Mungkin cara pimpinan majelis taklim mentahsin atau memperbaiki bacaan Al-Quran anggota, mungkin perlu dibagi berbagai macam kelompok. Yang Quran disamakan dengan sesama Al-Quran, yang ikro atau dasar disatukan sesama ikro, atau dengan cara lain ya. Kepada kita anggota majelis taklim juga jangan malu-malu belajar ngaji, jangan malu-malu kita untuk belajar agama. Kalau kita misalnya tidak bisa baca Quran, baru tahu alif ba ta sa atau a ba ta ya, belajarnya itu ngapain kita malu? Lebih bagus kita malu kepada Allah tidak bisa baca Quran, jangan malu dengan orang lain ya. Biasakan sajalah, kita kan belajar ini mencari ilmu itu kan dari buayan bunda, artinya dari bayi ya, sampai kita kematian tiba. Nggak usah malu, apalagi sekedar baca Al-Quran segala macam. Kenapa harus malu? Yang malu itu kalau berbuat kesalahan. Jadi terkait poin yang ini saya ingin sampaikan 3 hal. Yang pertama, kalau ada anggota berhenti majelis taklim dengan alasan fokus urusan rumah tangga, boleh dan itu kebaikan ya. Yang kedua, saya minta juga kepada yang berhenti tadi ya, jangan berhenti 100% ya. Kalau alasannya untuk ngurus keluarga, kan tak mungkin keluarga itu diurus 24 jam 30 hari atau 1 bulan full. Kan ada saja waktunya yang bisa kan. Apalagi taklim itu di sekitar perumahan kita. Kita ini hidup harus bermasyarakat. Suatu saat kita butuh mereka. Kita hidup ini tidak sendiri, kita ini hidup bermasyarakat. Intinya bermasyarakat itu penting. Jangan tinggalkan sama sekali kegiatan masyarakat. Kalau ingin membuat kelompok majelis taklim ya, kelompok-kelompok tertentu, niatnya harus ikhlas, niatnya harus tulus. Jangan dendam dengan pengurus majelis taklim, jangan memiliki niat-niat yang tidak baik, dan jangan lupa membuat kelompok majelis taklim, lihat dulu kelompoknya ini baik apa tidak. Kita jangan sampai nanti terjebak pada kelompok-kelompok tertentu yang akan merugikan kita semua ya. Jadi 3 poin itu saya kira sudah cukup jelas ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjawab curhatan teman saya yang ada di Kota Batam. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.